Kalau ngomongin produktivitas, pastinya nggak lepas dengan istilah task management. Beberapa orang biasanya punya tools favorit, entah Google Task, Notion, dan lain-lain. Kali ini saya akan bagikan cara kelola task atau pekerjaan menggunakan tools yang keren dan affordable, bisa untuk tim maupun individu. Tonton video sampai akhir karena bisa jadi ini akan meningkatkan produktivitasmu. Kali ini saya mau bagikan cara menggunakan aplikasi Koda untuk task management. Jangan khawatir, template ini akan saya bagikan gratis lewat website saya. Link akan saya taruh di deskripsi ya, seperti biasa. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai tutorialnya. Buat yang belum pernah memakai Koda, langsung aja buat akunnya di websitenya di alamat koda.io. Kemudian klik tombol Get Started. Nah, di sini ada opsi kita bisa sign up menggunakan Google supaya cepat ya. Nah, silahkan pilih email yang mau digunakan untuk sign up. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa skip aja, langsung skip next sampai selesai ya. Skip and get started. Ini bisa dikasih nama workspace dulu kalau mau. Tapi kalau sudah ini langsung skip aja. Nah, kalau misalnya pertama kali menggunakan Koda pasti akan melalui step ini ya, tutorial ini. Silahkan dilanjutin aja sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, biasanya akan ada beberapa page bawaan dari Koda ya. Kalau misalnya nggak diperlukan bisa di delete semua aja. Gunakan Koda atau sudah keluar dari tutorialnya, silahkan lanjutkan ke langkah berikutnya ya, yaitu membuat dokumen baru. Pada halaman workspace atau di halaman doc ini kita klik blank doc. Nah, tunggu sebentar, dia akan membuat satu page baru otomatis ya. Nah, di sini ada judul dari dokumennya, silahkan diberi nama sesuai fungsinya. Kalau di video ini saya akan membuat dengan judul Simple Task Management. Bisa dikasih icon juga ya, bebas ini. Nah, misalnya dikasih seperti ini bisa. Nah, di sini ada tombol show page atau set menu. Ini nanti juga akan kita bahas. Nah, yang penting kita kasih nama dulu ini untuk page title-nya apa. Konsepnya saya akan membuat satu table untuk database. Ini database akan dipakai untuk beberapa view ya, view of database. Kita kasih nama db task. Nah, pencet tombol slash, kemudian ketik aja table, nanti muncul langsung. Kasih nama db task, enter. Ya, akan langsung muncul otomatis ya, 3 baris, kemudian ada 4 kolom. Nah, ini akan kita atur juga untuk strukturnya. Nah, ini ada namanya display column atau kolom display, kita kasih nama task. Kemudian kolom kedua adalah assign to. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang ketiga date edit. Kemudian kita tambahkan beberapa kolom lagi. Yang keempat itu due date. Berarti kita pilih date. Kemudian plus lagi di sini kita mau menambahkan date completed atau tanggal dimana itu diselesaikan. Kemudian kita tambah lagi. Untuk kolom note sudah ada, berarti kita tinggal tambah satu lagi ya, status. Nah, ini sebenarnya sudah ada status, cuman pilihannya adalah seperti ini. Kita mau bikin custom nih, berarti pakai select list new. Nah, kita bisa menambahkan di sini cuma dua aja, aktif, sama satu lagi dan. Nah, ini kita bisa rename status. Kemudian kita akan buat satu tombol lagi, satu kolom lagi. Ini adalah
action. Action ini nanti berupa tombol ya. Nah, gini aja, nanti kita bisa atur lagi. Kita balik lagi ke yang pertama nih, task. Ini tipenya sudah betul, text. Kemudian assign to, ini tipenya adalah people. Jadi kita bisa tag orang yang sudah kita share dokumen ini. Nanti kita bisa invite kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya ini untuk tim ya. Kemudian date edit ini masih teks nih. Ini kita harus ganti menjadi date. Nah, kita pengen data ini untuk date edit ini, kolom ini akan terisi otomatis ketika task diisi. Maka kita akan membuat sebuah formula ya. Formulanya sederhana kok, ini mirip bahasa manusia sih. Beda sekali dengan formula kalau misalnya sudah pernah pakai Notion ya. Formulanya itu susah mempelajarinya. Nah, kita mau pakai if nih. Pakai fungsi if ya. Nah, ketika kita pencet fungsi if, di bawahnya langsung muncul nih. If-nya apa ya kan? Nah, if-nya adalah kita mau if kurung buka this row. Nah, kita klik aja, kasih titik jika baris ini pada kolom task ya. Klik lagi, adalah kosong, titik is blank ya, maka pakai koma isikan kosong. Kemudian koma lagi, this row titik, kemudian created itu berarti ketika dibikin ya, created. Nah, pakai titik lagi, kita pengen bikin to date ya. Kan ada to date time dan to date, kita nggak butuh timenya. Tapi kalau mau time juga nggak apa-apa. Kalau saya perlu tanggalnya aja. Gini, kemudian enter. Nah, kita tes nih, kita isikan. Nah, dia akan langsung terisi otomatis ya. Oke, selanjutnya kita ke kolom action tadi ya. Ini untuk mengubah date completed dan status. Jadi ketika ini diklik, nanti statusnya akan berubah jadi done. Kemudian date completed-nya juga akan terisi ketika ini diklik tanggal berapa. Tapi sebelumnya kita ubah dulu untuk statusnya ini, edit column. Nah, di sini ada value for new rows. Ya, kita isikan aktif. Artinya ketika ada row baru, misalnya kita hapus ya yang ini ya. Ketika klik new row, nah otomatis akan terisi ini aktif. Nah, sekarang kita langsung ke button. Kita mau edit. Ketika ini diklik, dia tugasnya apa? Tugasnya adalah memodifikasi baris ya, modify rows. Kemudian targetnya adalah this row ya. Kemudian apply to this row. Update values-nya kita bisa add kolomnya ya, yang mau diubah apa ya. Misalnya kita mau mengubah yang pertama statusnya menjadi done. Kemudian kita tambahkan lagi untuk date completed, kita isikan, kalau formula pakai sama dengan ya, sama dengan ya kan, langsung muncul formulanya. Isikan aja today titik to date, enter ya. Kemudian di sini ada label nih, kita harus isikan supaya orang yang pakai tahu nih tombolnya fungsinya apa. Saya kasih label mark as done. Kemudian iconnya bebas mau kasih apa. Mungkin lebih cocok dikasih check mark kayak gini ya. Kemudian colornya bebas, saya mau kasih warna kuning. Kemudian ada tombol advance. Nah, ini fungsinya, tombol ini nggak selalu aktif terus nih.
dia bisa disable atau tidak aktif otomatis ketika ada kondisi tertentu. Misalnya, nah kita buat add condition, kemudian if status is done. Nah, centang. Itu aja udah cukup. Kemudian ini ada show alert ya, ketika kita klik nanti ada alert kalau ada perubahan. Ini saya tetap pertahankan every time. Kemudian klik di luar menu. Nah, kita coba satu ya. Misalnya ini kita hapus dulu. Kita bikin baru misalnya tes 1. Nah, kita assign tuh misalnya ke sini. Ini langsung terisi otomatis ya date-editnya. Kemudian due date serah. Ini tanggal deadline ya, due date itu deadline. Nah, ini date completed nggak usah diisi. Nah, kita coba nih. Misalnya kita klik mark as done, akan mengubah kolom date complete atau status enggak ya. Nah, ada notifikasi satu row telah dimodifikasi, status menjadi done, kemudian date completed akan berubah sesuai tanggal di mana ini diklik ya. Nah, itu kira-kira cara membuatnya. Nah, ini karena ini DB task, ini mungkin akan jarang kita lihat ya. Ini akan ada di background. Kita akan membuat page baru di sini, kasih nama aja database. Kemudian kita tarik untuk DB task ini ke dalam database. Nah, jadi dia nanti nggak akan muncul. Terus kita klik new page. Kita kasih nama task. Nah, ini nanti akan jadi view ya, menampilkan view dari database yang tadi kita buat. Database kita bisa kasih icon juga, misalnya database itu kayak gini ya. Kemudian task kita juga bisa kasih icon. Mungkin sama kayak tadi juga bisa, atau list ya. List yang cocok ini mungkin. Nah, oke, kemudian kita buat sub page ya. Nah, seperti ini. Ini tadi jadi parent, terus ini jadi childnya ya, atau di dalam page ada page. Kita kasih nama task card. Nah, kemudian kita pencet lagi tombol slash. Kemudian kita akan membuat card sini, atau diklik aja ya card. Nah, ini muncul, klik aja. Nah, di sini ada opsi untuk buat card blank atau import data. Nah, padahal saya pengen menampilkan card dari database DB task tadi ya. Tinggal klik aja, maka akan muncul nih data dari database tadi yang sudah dibuat dalam bentuk card. Nah, sampai sini paham konsepnya ya. Kita bisa kasih nama di sini task card. Oke, kemudian untuk pengaturan tampilan di sini ada tombol dokumen setting. Di sini ada page option. Ada beberapa pengaturan. Ini misalnya page width-nya bisa dibuat narrow, itu artinya sempit, atau standard atau wide. Saya pilih standar aja. Kemudian content alignment saya pilih left supaya dia ada di rata kiri ya. Kemudian untuk page name and icon ini akan saya turn off. Nah, supaya nggak muncul di atas ini ya, cukup di sini aja. Nah, ini untuk pengaturan opsional, terserah ya. Yang penting untuk struktur database tadi sudah jadi sama persis dengan yang saya ajarkan tadi. Ini nggak masalah untuk view-nya mau dibuat seperti apa, silahkan bisa dieksplor sendiri. Tapi akan tetap saya lanjutkan membuat tampilan supaya ini lebih mudah untuk dipakai untuk individu maupun ataupun tim ya. Jadi saya pilih tetap di menu option. Di menu option ini kita ada pilihan card display. Nah, ini supaya kita bisa tahu hasil akhirnya seperti apa, kita tambahkan satu lagi nih, task ya. Tes 2.
send to GQ lagi karena hanya ada satu. Due date-nya serah mau diisi kapan. Ketika diklik dia otomatis akan menyorot ke tanggal hari ini ya. Kemudian date complete kosongin. Nah, ini ada dua task ya, yang satunya sudah done, satunya masih aktif. Nah, kita bisa membuat grup ya berdasarkan statusnya. Nah, di menu option ini tadi ada sub menu lagi grup, klik aja add group. Kita akan grouping berdasarkan statusnya. Nah, seperti ini ya. Maka dia akan terpisah nih, akan dikelompokkan menurut statusnya. Kemudian ada opsi lagi nih, kita mau tampilkan di sebelah kiri atau di top di atas statusnya ya. Nah, cuman kelemahannya ini nanti kalau ada banyak tas dia akan ke bawah. Kalau yang sudah selesai juga akan sebelah di kanan akan ke bawah. Kalau saya lebih suka left. Nah, ini ada default collapse. Kalau expand ketika kita buka halaman ini dia langsung membuka seperti ini. Kalau collapse kita harus klik dulu supaya kelihatan. Oke. Lanjut, kita mau customisasi tampilan dengan conditional formatting. Nah, conditional formatting itu artinya kita bisa mengubah warna dari setiap ini apa ya, section, setiap grup ini berdasarkan kolom yang kita pilih. Misalnya nih, add rule, kita mau membuat conditional format berdasarkan statusnya. Klik aja status. Nah, ini untuk keluar dari pop-up ini, pencet escape aja, pilih yang pertama dan dulu atau aktif dulu ya. Ketika aktif, dia nanti warnanya hurufnya adalah kita bisa custom nih. Custom di sini ada pilihan untuk background sama teks. Nah, kita teksnya pengen biru ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita add rule lagi. Nah, kali ini untuk status di mana ini done. Nah, ini mau saya buat kalau misalnya dia done, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, ini mungkin bingung ya, kenapa light green tapi kok gelap? Karena ini dark theme ya. Kalau mau dibuat tema, nah ini bisa light misalnya. Nah, ini aslinya seperti ini ya. Nah, ini karena saya suka dark theme, saya kembalikan lagi ke dark theme. Custom atau like cyan seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah done, saya pengen ini hurufnya dicoret nih. Ini ada huruf dicoret. Nah, kemudian ada juga pengaturan untuk kolomnya. Kita mau tampilkan apa aja nih di sini ya. Saya pengen munculkan judulnya atau tasnya, kemudian assign to siapa, date edit-nya saya sembunyikan, note saya sembunyikan, ini juga saya sembunyikan, button juga saya sembunyikan. Nah, atau mungkin date edit sama date completed aja. Nah, seperti ini. Cukup ya, seperti ini ya. Kalau belum complete ya belum keluar tanggal selesainya. Nah, ini mungkin orang akan bingung ini tanggal apa ini ya kan. Nah, sini juga ada opsi. Saya ulangi ya, di card display ini ada column labels ya. Ketika ini di on kan, nah ini muncul nih. Ini tuh apa? Ini tanggal apa tuh kelihatan. Oke. Kemudian untuk tombol new row-nya, ini kan ada dua nih di atas sama di bawah. Saya pengen yang di bawah ini dihilangin aja biar lebih ringkas. Ini yang bottom new card button di turn off ya. Yang atas tetap biarin aja. Search barnya ini tetap saya pertahankan. Siapa tahu nanti tasnya ada banyak. Kemudian table title juga saya pertahankan ya. Sini ya. Oke. Nah, sampai sini sudah cukup ya untuk pengaturan. Oh, satu lagi ya.
filter. Nah, kita nggak pengen nih, misalnya coba kita bikin satu ya. Kemudian kita, nah, ketika ada kosong di sini, saya nggak pengen nih ada ini muncul di sini. Maka kita filter, add filter, di mana task ini is blank, tidak muncul. Maka kita hanya menampilkan is not blank. Jadi kalau ada yang bikin baru kayak gini. Nah, padahal aslinya dia ada nih di sini. Ya, baris kosong. Saya nggak pengen menampilkan baris kosong di sini. Oke, sampai sini untuk membuat satu tampilan atau view yang berbentuk card sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Ini saya kasih icon dulu. Atau kurang bagus ya. Atau checklist. Nah, kasih ini aja nggak apa-apa. Oke, kalau sebenarnya ini bisa kita custom kalau misalnya kita berlangganan ya. Kalau berlangganan atau upgrade ke versi yang tidak berbayar, kita bisa membuat custom icon. Oke, tampilan baru lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita geser dulu nih. Untuk tas kita taruh atas saja. Nah, database-nya tetap di bawah. Nah, ini sebenarnya bisa disembunyikan nih kalau kita berlangganan yang pro ya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk tim, dia nggak akan bisa lihat database-nya. Nah, saya lanjut ke sini. Untuk task card udah selesai ya tadi ya. Kita mau buat satu lagi tampilan berupa tabel. Kita nggak perlu bikin dari awal, kita langsung duplikat aja. Kemudian pilih create connected views ya, yang tengah, klik duplicate. Nah, maka akan ada sama persis seperti ini. Cuman penamaannya pasti beda karena ini harus unik. Kemudian kita kasih nama dulu, ini table ya. Oke, kemudian ini juga kita rename menjadi table. Nah, karena ini memang untuk table bentuknya, maka kita masuk ke option. Kemudian kita pilih yang di sini ya, table. Dia akan berubah menjadi table seperti ini. Kita bisa pilih nih kolomnya yang mau dimunculkan apa aja. Kalau saya mau menampilkan semuanya ya. Nah, kemudian untuk urutannya ya, ini urutannya sih untuk tas tetap yang paling kiri atau paling atas. Assign to, date added, kemudian buttonnya mau saya taruh di sebelah sini. Kemudian notes di paling akhir ya. Nah, seperti ini. Kemudian date complete-nya mungkin ditaruh di paling belakang, di belakangnya status ya. Oke, date added, due date. Nah, kemudian karena ini panjang ya kan, ini panjang, maka kita bisa freeze ya. Kita mau freeze untuk yang kolom pertama ini ya. Oh sorry, ini harusnya tadi tidak kita grup ya. Grupnya hanya untuk yang tadi aja. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini bebas sih. Ini nggak ada aturan mana yang benar, mana yang salah ya. Menurut dari kebutuhan aja. Ini ada juga untuk sort ya. Kita sort bisa urutkan berdasarkan apa nih? Misalnya dari tanggal ini dibuatnya atau tanggal selesainya nih. Kalau saya mau ini tanggal dini dimulai aja. Jadi semakin ke bawah ini akan tugas-tugas yang lama ya. Jadi kalau secara normalnya orang akan mengerjakan mulai dari atas kan. Maka yang paling atas adalah yang paling lama. Kemudian kolom ini tadi ya sudah. Nah, di sini kita bisa freeze kolom ya. Kita freeze
satu kolom aja. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsinya ketika ada banyak sekali kolom, yang kolom ini dia tidak akan tersembunyi, dia akan tetap muncul ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, gini ya maksudnya ya. Atau ini panjang sekali misalnya. Misalnya judulnya dikasih panjang supaya kelihatan semua ya. Ini bisa dia tetap muncul. Oke. Kemudian di notes ini juga sebenarnya kita bisa menuliskan detail dari task ini ngapain aja ya. Bisa ngetik dokumen. Kemudian kita bisa ngasih media, misalnya image seperti ini ya. Ini bisa, atau kita bisa ubah ini menjadi judul. Nah, ini kayak gini bisa. Ya kayak bikin dokumen biasa lah. Ini namanya fitur kanvas ya di Koda. Kemudian kita buat satu lagi tampilan ya. Ini udah cukup sih. Mungkin udah cukup. Pin expand row button nggak usah. Kemudian kita buat satu lagi nih, view untuk kalender ya. Kita duplicate lagi, create connected views, duplicate. Kita ganti judul page-nya menjadi task calendar. Kemudian ini juga nama tabelnya kita ganti task calendar. Kemudian untuk tampilannya option, pilih kalender seperti ini ya. Nah, ini akan muncul nih yang udah selesai, yang mana karena ini tadi dummy-nya atau contohnya kita membuat di tanggal yang sama, selesainya juga di tanggal yang sama, maka dia jadi satu di sini nih. Nah, kalau misalnya ini nggak muncul, coba cek lagi di sini kalender display. Nah, ini harusnya start date-nya nih, atau date added-nya kapan. Kemudian ini date completed-nya. Udah bener. Kita bisa skip tanggal-tanggal liburnya. Kemudian default view-nya kita bisa bikin seperti ini. Bisa lebih terbiasa lihat kalender konvensional ya. Ini pakai tampilan bulan. Nah, kemudian kalau misalnya pengen ditampilkan ini miliknya siapa, tugasnya siapa, ini bisa kita tampilkan people di sini, assign to siapa, ya. Muncul nih di sini thumbnailnya siapa. Nah, kalau di hover ke sini dia akan munculkan semacam hint ya, kayak gini. Nah, ini bisa pilih user local time zone. Nah, table title tetap pertahankan, new event button tetap pertahankan, search juga tetap pertahankan. Oke, ini udah selesai sebenarnya ya. Kita sudah punya card, table, kalender. Terus kita mau buat formulir. Ketika kita klik di sini, new, ini adalah default dari detailnya atau formnya ya. Di sini kita bisa edit layoutnya atau customize ya. Dengan tombol 3 titik ini klik aja, klik edit layout. Kemudian kita bisa pilih nih yang mau kita ubah detail atau formnya. Nah, detail ini adalah tampilan dari ya detailnya ini. Kalau form ini kalau misalnya kita pakai ini untuk public atau untuk tim, mereka akan bisa dikasih link formnya ya. Nah, ini. Nah, bisa create link untuk dikirim ke mereka ya. Nah, ini bisa dikirim untuk diisi oleh mereka, bisa di customize untuk formnya. Tapi karena ini untuk internal, saya pilih detail aja. Kemudian ini tetap muncul semua untuk kolomnya di sini. Task di paling atas. Ketika kita klik di sini akan muncul nih visualnya akan seperti apa. Kalau standar seperti ini, kalau large seperti ini, kalau left seperti ini, kalau none ini seperti ini. Nah, saya lebih suka dikasih standar aja. Kemudian ini ada font size-nya. Kalau tas ini mungkin agak gede ini kan H0 paling gede ya.
Saya kasih di H1 aja atau H2 ya. H2. Kemudian assign to-nya tetap biar seperti ini. Nah, ini kita bisa geser date edit-nya di sebelah sini. Date completed-nya di bawah nanti. Ini due date di sini. Oke. Nah, untuk yang status ini kita bisa buat dia none seperti ini. Atau biar ini ya, biar standar aja, yang button aja yang di none gini ya. Nah, fungsinya apa? Ini supaya supaya dia nanti bisa di nggak muncul nih untuk kolomnya seperti ini. Nah, kita bisa kasih nama layoutnya ini misalnya detail layout 1. Kalau udah kita klik done, tampilannya langsung seperti ini ya. Tes 3. Assign to ini lagi. Dia terisi otomatis date editnya, kemudian due date silahkan diisi sesuai deadline. Ini kosongin aja. Terus klik di tanda silang ini, dia akan langsung muncul di sini ya. Kalau udah selesai, tadi ada yang belum selesai kayaknya. Sebentar, kita customize lagi ya. Saya sih nggak butuh ini ya, nggak butuh ini muncul ya. Ini ada di sini ya. Comment kita hide aja, hidden. Meskipun nanti tetap bisa diklik ya, nggak apa-apa. Biar lebih ringkas aja, lebih clean. Oke. Ya, ini udah selesai. Kira-kira itu cara memakai Coda untuk membuat simple task management. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan secara singkat. Kemudian untuk template-nya ini akan saya kasih free, nanti tinggal copy aja. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi ya seperti biasa. Di dalam link itu nanti akan ada dokumen berisi tombol untuk copy dan cara mengcopy template ini ke halaman Coda ya. Oke, setiap kali ada yang mengcopy halaman ini meskipun gratis, saya akan mendapat kredit dari Coda sehingga saya bisa menggunakannya untuk berlangganan Coda ya. Oke, terima kasih, semoga membantu, semoga semakin produktif dengan task management ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.